Ini Tamaki emang dia kategorinya shot pun insya Allah dapat gitu kan. Tapi kenapa kita nggak ambil shot? Dan jumlah daun di sini harus berapa? Kalau kita nggak ada patokan khusus, pohon nggak stres, cuma lembab aja gitu ya. Jangan kebanyakan air menjelang pangkas ini terutama ya, dikurangin penyiraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. masuk ke part 2 nih, Om Rodi. Ya. Part pemangkasan Di tabula pot ya, Nah. betul, di pot ya. Ukuran pot 60 liter. Nah. Bukan menggurui teman-teman ya, berbagi aja. Ini kita berbagi cara kita di sini. Itu bagaimana merawat dan terutama memangkas anggur untuk pembuahan di pot gitu. Tapi ini sih di pot di tanah atau di pot besar atau tabuk melingkar atau teralis atau para-para. Ini sih sama ya, cuma mungkin beda panjang pendeknya aja gitu. Oke Mas, ini kita sedikit bahas ini ya. Ini kita tabula pot Tamaki teman-teman. Ini umurnya tanam di Mei, anggaplah ini di 5 bulan nih. Kita pangkas di 5 bulan ya. Kita bulat aja ini antara Mei-nya 1 atau pertengahan atau akhirnya saya agak lupa dulu. Karena nggak langsung saya kasih tanda 2 waktu itu. Ya di Mei, yang jelas di Mei ya. Anggap aja di awal ya, di Mei ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini di 5 bulan lebih seminggu lah ya. Nah, kita pangkas gitu. Jadi usia ini 5 bulan lebih. Ini potnya pot ukuran 60 liter. Selain itu kita udah axle break di kanan kiri ini dari awal udah kira-kira 2-3 daun ya. Dan sekarang ini kondisi seperti ini kan. Nah, ini kondisi saat ini ya. Udah maksudnya nih teman-teman nih masih ada nih tunas-tunas airnya ya. Yang masih ada nih. Ada yang udah hilang, ada masih ada lah gitu. Kita tahan. Waktu awal penyetopan di sini. Ini sebelum kita pas kita stop sini. Ketika masuk ke pupuk pembuahan ini kurang lebih 80 cm Mas. 80 sampai 90 cm. Ketika masuk pembuahan pertama, besoknya kita atau hari itu juga kita turunin 1 ruas. Nah, pupuk pembuahan kedua turunin lagi 1 ruas. 1 ruas. Nah, ini masuk pembuahan keempat kemarin 1 ruas. Nah, ini mau yang kelima nih, ini kondisinya udah pendek nih teman-teman. Tersier ini udah posisinya sekarang tinggal kurang lebih bentar. 1, 2, 3. Tinggal 60 cm dari 90 tadinya ya, lebih ya. Tinggal 60 cm. Jadi kita akan pangkas nanti cari bat potensial ada di mana, di titik ruas keberapa, dan sisanya kita buang. Dan yang dibuang pun pasti nggak sebanyak yang dulu-dulu. Cara kita dulu ya. Kalau sekarang karena udah kita tekan dari awal pembuahan itu kita pendekin. Tersier ini pendekin terus, tapi juga jangan sampai berlebih, jangan sampai habis. Nanti kita kehabisan batnya akan nggak ada. Gitu. Dikira-kira ada perhatikan teman-teman, jangan main pangkas atau pas mau pangkas pembuahan lah udah nggak ada abatnya. Nah kita perkirakan, kira-kira ini kita mau pangkas nanti ini bat-bat bagus nih, dibaca dari awal ya. Nah kita jangan sampai melebihi itulah, itu kurang lebihnya. Sekarang kita langsung aja Kang ya, kita akan mulai dari ini dulu nih, ini tersier pertama. Oh ya, ini teman-teman, ini tersier semua dari tunas air ya. Batnya masih ada nih teman-teman, bat masih ada, masih utuh ya, bat-bat masih utuh. Nah, masih utuh nih. Jadi ini tunas air awal kita langsung bikin jadi alhamdulillah. Bat-bat yang paling bawah nih biasanya kita dari awal masuk pembuahan kita udah kucekin teman-teman nih, terutama yang paling bawah nih. Biasanya yang paling bawah tuh kecil-kecil ya. Kita udah kucek-kucekin tuh, udah nggak ada tuh. Kira-kira 2-3 ruas paling bawah kita udah nggak ada bat ya. Maksudnya apa? Supaya dia nggak nyimpen nutrisi, biar nutrisi lari aja ke bat yang atas yang mau kita jadikan bat-bat pembuahan. Gitu. Nah sekarang nih, kita lihat bat potensial. Ini Tamaki emang dia kategorinya menurut kita juga pendapat teman-teman ya. Shot pun insya Allah dapat gitu kan. Tapi kenapa kita nggak ambil shot? Yaitu tadi teman ada yang nanya Om, pembuahan Jupiter di berapa? Saya bilang di medium kalau kita dapatnya. Bukannya shot bisa? Ya bisa insya Allah. Cuma kita lebih seneng di medium itu. Karena kita patokannya cari yang paling bat yang paling potensial dari antara yang ada itu. Dan kebetulan dapatnya yaitu di antara
antara 6 sampai 10 kurang lebih di situ. Yang ada yang paling gemuknya, ya udah kita di situ, biarpun kategori jepit itu katanya bisa dibilang short bisa gitu. Nih Kang, kita lihat nih Kang. Ini udah keucok nih Kang ya, udah nggak ada nih bat. Yang potensi dia pecah tapi nggak bawa bunga nih perkiraannya, karena di bawah dan ini ada bat yang lebih bagus ya kita kucak kecil juga. Ini kira-kira potensial nih Kang nih. Nah, 1, 2 nih Kang. Nah, ini Kang. Ini ada nih Kang nih. Ini menurut kita kurang potensial nih Kang. Tipis kecil ya kan pas belokan nih. Ini kita cocok aja. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita udah dapat 5 nih, ya kan? 5 yang bagus. 6 bagus nggak bagus, ya 6 juga tuh, mentol tuh. Tapi agak ketinggian. Nah, kita di sini. Ini daun yang paling atas biasa kita buang. Ini daun ada 1 biarin. Biasanya kalau di sini ada daun yang paling bawah, kita yang paling bawah yang pelihara. Yang atas 3, 2, 4 kita. Kalau adanya 1 ya udah kita yang ini pelihara. Lanjut. Daun yang jelek ya kita buang. 1, 2, 3, 4. Ya udah dapat. Kalau 5, ini aja nih Kang nih. Ini kita di 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita 4 aja nih. Yang ininya pucak ya. 1, 2, 3, 4. Dan jumlah daun di sini harus berapa? Nggak apa, kalau kita nggak ada patokan khusus, intinya usahakan ada daun minimal 1 atau 2 lah. Tapi mau teman-teman lebihin 3, 4, monggo 5 gitu ya. Cuma biasanya kita yang paling atas tuh minimal 2 tuh udah nggak ada daunnya. Nah, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan, ini kalau dibilang bagus nih, yang ke atas malah bagus nih. Nah, ini dapat di sini nih. Oke, lepas. Ini daun atas kita buang atau potong. 2, 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6 nya buang aja. Ya. Sebenarnya kalaupun ini kecil-kecil kita buang nggak apa-apa nih. Jadi kita cuma sisakan 3 nih Kang. 1 ya, 1 ya, 2, 3 nih. Tadinya mau 5, cuma ini yang 2 terbawah nih kecil, ya kita buang aja, nggak apa-apa. Berarti menurut kita nggak potensial gitu. Jadi cuma ada 1 ini 3 nih. Kalau ini, nah ini kondisinya gini, beda sendiri nih, agak kecil nih. Ini hijau nih Kang. Nah, berarti kita potong sini aja Kang. Ini kurang ini ya. Ya, ini cuman ada dapat 3 ruas nih. Bapak nih. Karena yang potensial cuma 1 matun dan ia ada di bawah nih. Nih, mudah-mudahan ini dapat ya. Ya biarpun kecil. Daunnya ini jadi cuma ada 3 nih, ada 3 ruas nih, tapi alhamdulillah gemuk-gemuk nih. Ini tunas airnya juga jangan lupa dibersihin teman-teman ya, tunas air. Nah ini kita sini aja nih. Kita pakai daun 1 aja teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 tersier teman-teman. Targetnya kita nggak muluk-muluk, 1 tersier 1 aja. Cukup bagus ini udah hiasan di tabu lampot ya.
10 dombol. Nah, ini target kita 10 atau ya 15 lah gitu. Target-targetan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan lebih banyak. Nanti lebih banyak pun kalau emang kiranya ini kan kita harus seleksi juga. Pelihara sebagian, buang sebagian. Karena ini tabu lampot juga ya, akarnya nggak terlalu luas gitu. Ini mah nanti ini kita replikan teman-teman. Barangkali nanti teman-teman yang datang mau kita kasih, insya Allah. Juga nggak banyak teman-teman. Bisa dilihat ya teman. Ini hasil pangkasan kita kurang lebih 1, 2, 3 maksimal 4 ruas nih. Kalau dulu ya, dulu kita awal-awal nanam anggur kalau kita pangkas nih bisa setengah meter atau 60 cm yang kita buang. Jadi sekarang kita cuma segini nih. Karena kita pakai teknik. Kenapa? Mas Rama jatuh teman-teman deh. Mungkin belum sarapan dia. Oke gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 nih kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini hasilnya. Sebelum selesai juga kita harus periksa ya. Bat-bat di bawah ini kita bersihkan. Yang kira-kira bakalnya pecah dan biasanya nggak bawa bunga. Terus khawatir untuk kedepannya setelah panen nanti katanya nggak ada bat, nggak tumbuh. Insya Allah selagi pohon subur, sehat, biarpun nggak kelihatan bat-bat nongol begini, insya Allah dia akan tumbuh dari titik-titik itu. Paham ya teman-teman ya? Ya mungkin nanti barangkali ini bisa ditanyakan di kolom komentar, barangkali ada sedikit pertanyaan. Ini kita akan semprot fungisida yaitu antrakolnya ya. Nah ini kita selama ini kita sistem tetes teman-teman ya, siramnya. Karena agak banyak kita capek kalau ini. Tapi kalau tadi kita bicara soal guyur ya sekitar 4-5 liter air. Kalau ini netes kurang lebih kita 3 jam ya. Lalu kita matikan. Tapi berapa hari sekali dong? Hah? Tiap hari juga sama. Untuk yang masa pertumbuhan karena masih panas begini tiap hari. Tiap hari. Tapi untuk yang masa ini menjelang pembuahan atau udah masuk pupuk kebuahan itu kita ini drip itu udah kita matikan. Matikan, jadi kita udah sistem kocor lagi supaya nggak berlebih air gitu. Terutama kemarin ya setelah pemupukan keempat 3 hari kemudian baru saya siram tipis-tipis bagian atas doang supaya nggak kebanyakan air. Jadi supaya lembab aja nih, ini kan kondisinya nih kan. Ini sekarang ya teman-teman ya, dia agak kering tapi dia nggak di bawahnya nih, ini masih lembab nih. Nah, tuh, kalau kita kurek ke dalam takut akarnya malah rusak nih. Jadi nggak stres teman-teman ya, pohon nggak stres. Cuma lembab aja gitu ya, jangan kebanyakan air menjelang pangkas ini terutama ya, dikurangin penyiraman. Tuh. Karena kalau kita sistem tetes terus ngikutin sama yang lain, jadi nanti bisa-bisa kebanyakan air, kebanyakan pertumbuhan lagi. Jadi khawatir kurang maksimal. Ya tetap kembali semua juga nggak ada jaminan dengan teknik-teknik yang kita sesuai SOP kita misalkan pasti berbuah bagus, belum tentu. Semua juga atas yang Maha Kuasa ya, kita cuma berusaha aja ini. Dan nanti hasilnya kita serahkan. Mudah-mudahan sih harapan juga berkahnya gitu yang kita harapkan teman-teman. Usahakan besok insektisida silakan untuk antisipasi trip ya. Tapi itu juga nggak harus selalu penting ya. Karena ini udah musim kemarau dan ini kelihatan pohon sehat. Jadi kita mungkin insektisidanya kita akan semprot nanti ketika udah jadi brokoli untuk antisipasi tungau ya yang suka menyerang bunga-bunga brokoli, akhirnya bunga jadi gosong kayak kayak overdosis ya, apa kayak inilah salah semprot padahal dia ada tungau di dalamnya. Pas brokoli itu minimal 1 kali insektisida semprot, 1 kali fungisida. Nanti semprot laginya setelah bunga selesai mekar udah jadi beri. Antisipasi jamur juga pas pentil udah membesar. Ini semprot semua aja ke daun, boleh ke batang-batang, terutama batang-batang bekas dipangkas. Kita langsung mau pupuk apa? Gimana Mas? Boleh. Boleh ya, ini pupuk ya. Ini pupuk 5 nih, kita langsung kocor teman-teman nih. Nanti kalau kita. untuk itu JPT Om gimana Om? JPT? Ini, Oh JPT itu atonik kita pakai, atau kalau nggak ada atonik teman-teman bisa pakai biges. Ini saya aplikasikan nanti setelah hari keempat dari pangkas, berarti 4 hari dari sekarang ya. Itu maksimal hari kelima. Kenapa hari keempat kelima enggak sekarang? Ya karena satu sekarang untuk penyemprotan fungisida, kedua ditunda 4 hari supaya ngumpul dulu tenaga nih. Naik dulu nutrisi, ngumpul di sini baru ini kita pecahin dengan dibantu penyemprotan JPT atonik atau biges gitu ya. Jadi mudah-mudahan pecahnya bareng, lebih kuat tekanannya dan bisa berbuah banyak, insya Allah. Nah
Untuk dosisnya untuk atonik 2 mili per liter atau 1 mili per setengah liter. Untuk bigas biasa kita pakai 2 tetes per setengah liter atau 4 tetes per 1 liter. Itu udah cukup insya Allah ya. Itu untuk pendorong nanti biar pecah bareng gitu. Oke, nah ini untuk itunya udah, kita berarti nanti langsung ke ini Mas ya. Kita bikin pupuk ya. Kalian kosor ya. Oke, ya Mas. Kita takar dulu Mas. Ya, ini teman-teman kita mau naker pupuknya ya, biar teman mungkin lebih jelas. Alat kita gimana? Ini timbang udah kita siapin, kita nyalakan. Udah ya kan ya? Nah, ini ada MKP nih. Ini MKP-nya dari Merauke atau Pak Tani, sama aja menurut kita, sama aja, butiran juga sama, barang juga sama ya, kandungan juga sama, nggak masalah. Tuh, dosis juga sama. Fosfatnya ke 52, kaliumnya 34. Ini kita akan takar. Tadi dosis kita butuh 24 gram ya Kang ya. Berarti 4 kali 6 ya. Bener kan? Ya, betul. Kali 6. 4 nih kita berarti butuh MKP 12 gram. Berapa Kang? 6 ya. 11. Nah ini SOP-nya juga dari Merauke, ini pupuk Merauke. Ya, teman-teman. Ini kandungannya kalium 52, sulfur 18. Nah, kalau kita gabungin teman-teman nih. Nah, ini fosfat 52, kalium 34. Ini kalium 52, fosfat ini sulfur. Berarti kalau kita gabung ini nanti kita dapat fosfatnya 52%, kaliumnya 86%. 86%. Jadi kita emang targetnya kalium jauh lebih tinggi dari fosfat. Gitu. Ditambah ini bonus sulfurnya nih. Nah, ini juga sangat bagus ya buat tanaman. Makanya kita lebih condong untuk sekarang nih pemupukan pakai dua ini utamanya ya. Yaitu tadi tambahannya pupuk manuhara, asam umat itu. Manuhara asam umat bisa dipakai masa pertumbuhan, baik juga masa pembuahan, baik juga masa nanti pembesaran buah. Itu kan. Sekarang kita ininya SOP-nya 12 gram lagi, kita total supaya jadi 24 gram. Tapi sebenarnya lebih segram, setengah gram nggak masalah sih. Oke, 24 ya teman-teman. Kita langsung masukkan ke ember, kita isi air 6 liter ya. Oke, ini teman-teman, embernya udah kita siapin. Dan info juga nih, untuk saat begini boleh nggak kita campur dengan asam umat? Boleh, boleh campur, boleh asam umatnya besok nyusul apa kapan boleh. Intinya bisa dimasukkan kapan aja, karena asam umat juga sangat cocok juga ya kalau dimasukkan dengan pupuk sekalian. Cuma ini kali ini kita nggak masukkan teman-teman ya, karena belum lama kemarin udah pakai asam umat, jadi untuk ngirit juga. Ini tadi udah kira-kira seliter ya. Ini teman-teman, ini takaran ini 1 liter kurang lebih ya. Nah, ini baru 1 liter. Ini segini nih, 2 liter, 3 liter. Kita aduk dulu biar gampang. 4, 5, 6. Jadi kadang suka ada yang ini teman-teman, masih larut berupa ini ya, gumpalan. Kita bisa dengan masukkan tangan untuk meremas-remas biar lebih larut sempurna. Ini kita bisa goyor langsung atau kita juga bisa pakai gembor. Nih Kang, ini gembor. Kita pakai gembor aja biar lebih rata ya. Betul yang ada ini gembornya. Ini kapasitas 5 liter. Tapi kalau kita penuhin maksimal 6 liter ya. Tapi kalau ukuran kapasitas ini 5 liter gembor ini.
Lagi kita bawa aja ke sana. Mudah-mudahan subur, berkah, dapat bunga yang banyak dan bagus sampai panen. Udah. Ini menurut kita 6 liter ya, udah sangat pas ya, sedang, nggak berlebih juga nggak kurang untuk bisa membasahi satu pot ini. Ini ada sisanya tadi yang belum kemasukan. Nah ini setelah ini gimana? Ya udah kita biarkan sambil dijaga. Dalam arti jangan siram-siram kebanyakan. Ini rencana nih paling kita kurang lebih 3 hari nih. Ini udah mulai ngering, kita akan siram tambahin dikit bagian atas saja gitu. Bisa pakai shower atau pakai apa aja lah, kurang lebih kalau kita ngitung air 2 liter lah, itu 2 liter aja atasnya aja gitu, jangan terlalu basah juga tuh. Jadi sekedar ada air lembab sedang, jangan berlebih juga, jangan sampai kering. Ini kemarau nih hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kekeringan ya. Kalau kita tinggalin seminggu ini kering nih tanah, insya Allah bisa ngaruh juga nanti ke perkembangan ya. 2 hari aja di perkembangan, Om. Ini panasnya alhamdulillah, insya Allah juga ada hikmahnya ya. Nah udah, setelah ini ya selain kita udah berusaha tadi ya, itu ya berdoalah gitu, minta sama yang maha kuasa. Insya Allah itu yang kunci utamanya ya, biar dikasih yang terbaik lah insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah nanti kita upload lagi Kang ya, kalau udah perkembangan hasilnya, ada waktu dan ada umur panjang, insya Allah kita berbagi lagi hasilnya, insya Allah. Amin. Nah, jadi gitu teman-teman, informasi dan ilmu lagi dari Om Rodi tentang pemangkasan dari tamaki jambu lampot ini teman-teman. Terutama untuk teman-teman pengangguran pemula nih yang mau menanam anggur tapi nggak ada lahan. Nah, ini salah satu solusi di jambu lampot gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video hobi Papa Official kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mau dan yang sudah menonton video hobi Papa Official sampai selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.